Iya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita sampai di segmen terakhir kesimpulan dari apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama. Tentu saja tadi sudah banyak poin-poin yang saya catat harus mencabut, lalu ada dialog dan juga pelatihan. Bang Daniel, dari Anda selama ini apakah ada pelatihan-pelatihan yang bekerja sama dengan Kementerian Agama yang dilakukan kepada mubalik-mubalik hingga di daerah? Kami di Pemuda Muhammadiyah jarang ya kalau bekerja sama dengan Kementerian Agama terkait dengan pelatihan-pelatihan seperti itu. Kenapa? Karena Muhammadiyah secara alamiah pasti mendesain pelatihan itu secara mandiri ya, secara terus-menerus. Saya misalnya sejak saya di Ikatan Pelajar Muhammadiyah sampai IMM, kemudian Pemuda Muhammadiyah secara terus-menerus. Misalnya kayak Bang Naja ini juga pasti begitu di organisasi masing-masing. Semuanya ormas itu punya mekanisme yang sudah business as usual kalau terkait dengan persiapan mubalik dan dai. Itu pertama. Kemudian kedua, saya melihat list ini harus kita pahami. Misalnya di satu sisi bisa jadi ada pesan berusaha ingin melakukan tujuannya misalnya ingin menginformasikan bahwasannya dai itu harus kompatibel nilai-nilai kebangsaannya dengan nilai-nilai keislamannya. Tapi tentu dengan cara yang benar gitu. Ini kan caranya tidak benar, justru kemudian kontraproduktif. Jadi ya, idealnya seperti tadi di awal saya sampaikan ya ini ditarik saja, kemudian hidupkan kembali tradisi dialog, libatkan sejak awal MUI, Muhammadiyah, NU dan lainnya. Saya pikir itu yang terbaik. Oke, Pak Naja. Ya, kami memberikan apresiasi kepada Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Justru beliau memberikan kegembiraan. Beliau dalam kasus bom ini memberikan pernyataan yang sangat baik sekali. Bahwa terorisme itu bukan berasal dari satu agama. Jadi saya kira pernyataan negarawan dari Pak Jokowi harus dicontohi oleh Menteri Agama. Lalu juga Pak Jokowi menggembirakan umat Islam gitu, bahwa tidak benar umat Islam itu pelaku teroris. Dan kalau pelaku teroris itu yang mengatakan beragama Islam, dia tidak mengerti ajaran Islam. Harusnya ini yang dicontohi oleh Menteri Agama. Jadi Majelis Ulama Indonesia respect kepada Presiden, dan saya kira perlu dievaluasi Kementerian Agama ini, jangan sampai menurunkan elektabilitas Presiden gitu. Nah, kami sarankan kalau ingin mau bekerja untuk umat, gunakan Kementerian Agama ini untuk melatih dai-dainya yang dikatakan tidak kompeten itu. Latih dan latih gitu. Saya kira banyak asrama-asrama haji yang kosong, kandepak-kandepak provinsi, kabupaten, kota, ya, untuk bisa diperintahkan 1 tahun 2 kali untuk melatih para dai-daiyah, mubaligah, ustadz-ustazah kita untuk bisa meningkatkan ilmu pengetahuannya, mengkaji ilmu-ilmu dasar keislaman, lalu juga melakukan pendekatan tablik yang baik gitu. Bagaimana cara melatih hingga ke tingkat daerah? Saya kira kan ada Pusdiklat Kementerian Agama. Dengan berbagai macam silabus yang sudah lama. Kementerian Agama dari dulu melakukan diklat-diklat. Saya juga termasuk beberapa kali ikut diklat Kementerian Agama. Ya itulah yang harus dirutinkan, harus diteruskan, ditularkan. Kalau Kementerian Agama punya asrama haji, bisa untuk tempat tidur gitu. Ya, dilatih di situ, aulanya juga bagus. Tinggal makan nasi bungkus, 1 pekan di situ dilatih ustazahnya saya kira, ya. Lalu undang semua yang napi, yang bekas napi teroris dilatih di situ, ya, dengan BLK-nya, undang Kementerian Koperasi gitu untuk ada dana pendanaan mereka untuk modalitas pertama, undang Menteri Susi untuk membelajarkan bagaimana cara menangkap ikan. Mungkin profesi apa mereka, ya kan? Untuk menyibukkan orang itu tidak akan berpikir macam-macam kalau dia sibuk gitu. Mungkinkah ini dilakukan dari dana fasilitas? Sangat mungkin. Negeri ini memiliki sarana prasarana infrastruktur yang kuat. Sangat mungkin. Kalau tidak bisa Kementerian Agama, serahkan kepada Ormas Islam. Serahkan kepada MUI. Ormas Islam, MUI sanggup. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Al-Irsad Al-Islamiyah, segala macam. Ada 87 ormas Islam. Atau serahkan kepada MUI. Menentukan siapa yang nantinya bisa dilatih, bagaimana cara screening? Kami sudah melakukan sekarang penyiapan dai untuk sejuta umat, untuk sejuta beberapa dai untuk transmigrasi. Kita latih di Majelis Ulama Indonesia, dan itu sudah bertahun-tahun. Silabusnya sudah ada. Tidak akan mungkin mereka akan menjadi fundamentalis yang tidak karu-karuan. Memang belajar Islam itu harus fundamentalis. Yang dilarang itu ekstrim gitu. Ya, dia meyakini kebenaran agamanya memang harus full gitu.
Karena kalau tidak full dia tidak bisa menjadi berakidah dengan baik. Ini yang lebih penting dilakukan daripada sekedar mengeluarkan SK itu picu memecah belah umat. Kalau tidak mampu serahkan kepada MUI bekerja sama dengan organisasi massa Islam. Kalau itu dilakukan oleh Kementerian Agama, saya kira jempol. Oke, kita nanti sama-sama menyaksikan apakah hal tersebut bisa dilakukan oleh Kementerian Agama. Pak Marwan, dari Anda? Saya percaya Menteri Agama ini, Pak Lukman ini sebetulnya niatnya baik ya. Oke. Tapi dia ceroboh, nggak bisa menghitung, kurang memahami tupoksinya lah. Kalau urusan radikal dan lain-lain kan bukan tupoksinya, itu ada BNPT. Maka karena itu kami menyarankan, uruslah urusan umat. Ini masih banyak persoalan. Masih banyak jamaah umroh sebetulnya yang tercecer, yang belum selesai. Itu aja dulu diurus. Ya? Banyak kasus, travel. Ada yang menjerit, itu dulu diurus. Kalau urusan rilis, daftar mubalik, sudahlah serahkan aja sama ormas. Kalau urusan radikalisme, kalau mau ikut masuk, bekerja sama dengan BNPT. Di mana titik masuknya? Jangan buat menjadi gaduh. Jangan buat kita saling mencurigai. Maka karena itu, urusan yang paling penting sebetulnya pemberdayaan umat ini. Itu aja dikerjakan. Nah, ini masih ada hal-hal yang belum terselesaikan. Gaji guru belum selesai. Tunjangan kinerja belum selesai. Itu saja dikerjakan. Ini urusan apa bikin gaduh? Lah, karena itu kami menyarankan segera minta maaf di forum yang sesuai dengan dia membuat rilis itu. Yang kedua, kerjasama dengan kelompok-kelompok agama dan fungsi koordinasi antar pemerintah ini dia kerjakan sudah selesai. Itu. Kami kira itu terakhir dari kami. Itu adalah solusi-solusinya. Tapi Pak Marwan, kalau dikatakan sekali lagi Kementerian Agama ini dapat informasi atau masukan-masukan 200 nama dari ormas, Anda juga melihat ini sama sekali tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Daftar ini mereka ambil sendiri. Jadi buktinya kenapa? Buktinya tidak ada. Begitu dirilis, banyak yang protes. Saya tidak usah lah, saya nggak usah masuk. Ini Dhanil nih, jangan masuk. Yang lain tidak usah masuk. Itu artinya tidak ada fungsi koordinasi. Haidar Nasir, ketua PP Muhammadiyah juga menolak. Menolak, rata-rata menolak itu semua. Kenapa? Pak Agil Syirat, ketua PBNU menolak juga. Malu mereka itu dimasukkan namanya di situ. Karena merasa kalau namanya tercantum, yang lain bagaimana? Itulah yang dikhawatirkan itu berbahaya. Seolah-olah rilis ini fungsinya membuat kita gaduh, membuat dicurigai. Yang masuk daftar dicurigai, yang tidak masuk juga dicurigai. Nah, kalau mau ya, nanti kita bekerja sama di Komisi 8. Kalau mau dibuat rilis ini, kerjasama dengan ormas. Buat daftar. Kalau sudah masuk daftar, harus ada insentifnya dari pemerintah, nggak bisa sekedar kalau mau. Kalau ingin itu, yang menyeleksi itu ormasnya. Kalau sudah masuk. Kalau ormasnya yang seleksi tidak ada yang keberatan karena dia sendiri yang melatih. Artinya boleh ada daftar nama yang terverifikasi, tapi yang menyeleksi bukan hanya dari kementerian. Ormasnya sendiri. Diberikan kepercayaan kepada pimpinan ormas untuk menyeleksi mubalik-mubaliknya. Anda tahu nggak peran mubalik-mubaligat ustaz-ustazah? Itu guru besar. Dan dia adalah guru non formal bagi masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan sekolah. Saban hari ibu-ibu yang buta huruf diceramai oleh Mama Dede, coba lihat dari mana-mana dapat. Mama Dede tidak masuk dalam daftar itu? Iya. Masuk. Nggak apa-apa, tapi itu peran ustazah. Luar biasa perannya, ya kan? Bagaimana mereka menjadi guru non formal, memberikan penjelasan yang baik dan benar terhadap masyarakat Indonesia. Harus berterima kasih. Jadi ustazah-ustazah itu pahlawan tanpa tanda jasa. Terima kasih Pak Najah, Pak Marwan, Bang Dhanil. Jadi kita sama-sama menyaksikan bagaimana kelanjutan, apakah Kementerian Agama segera mencabut daftar nama tersebut. Saya kira harus dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan pemirsa jangan kemana-mana karena nanti usai jeda rekan saya Reva Fardani dan Safina Nahtiar masih punya banyak sekali informasi menarik. Di antaranya BNN menggelar kerjasama dengan Kemenkumham guna pemantauan peredaran narkoba di lapas. Reva, Safinas. Ya, terima kasih Ayu. Betul sekali Reva, bahwa memang kita masih memiliki serangkaian informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam Newsroom JAK TV.